Nah, Afwan nih sekarang saya mau ke Ustadz Ahmad Ridwan. Iya, gimana? Ustadz, Silakan. ini kan kita di sini juga kita di Majelis Ilmu, insya Allah niatnya baik ya, Iya. ingin membagikan ilmu. Terus juga kita kadang nih ada teman-teman juga yang lagi sekolah atau misalnya lagi mencari ilmu lah atau lagi sedang berusaha. Nih saya pengen tanya nih, ada nggak sih doa yang apabila kita bacakan itu membuat ilmu atau usaha kita tuh jadi berkah? Dan bagaimana sih sebenarnya kan ada ilmu yang berkah, ada yang enggak juga. Nah ini tanda-tandanya ilmu yang berkah tuh yang kayak gimana Ustaz? Gimana? Mohon Baik. penjelasannya ya. Izin Ustaz Maulana Ustaz Syam, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi di awal pagi Rasulullah sudah memberikan sebuah pengantar doa, dan ini diajarkan untuk umatnya. Selepas sholat subuh bahkan. Ya, setelah sholat subuh Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita minta kepada Allah. Uniknya doa itu karena kita melibatkan pemilik alam raya. Makanya doa adalah usaha paripurna kita. Kenapa demikian? Karena kita melibatkan Allah di sana. Nah, apa yang dibacakan Rasulullah SAW dalam hal ini pada saat selepas sholat subuh, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Jadi isinya 3 hal ini. Sebelum memulai aktivitas Rasulullah mengatakan, ya Allah aku minta kepadamu ilmu yang manfaat. Ya, yuqaddam ilm ala sairil asya. Dikedepankan ilmu di antara yang lain. Minta dulu ilmu kepada Allah Subhanahu wa taala, ilmu yang berkah. Kemudian minta setelah itu rizki yang baik. Ya kan? Yang ketiga adalah minta amal yang diterima. Makanya di sini kalau kita lihat bagaimana Rasulullah SAW begitu concern dan penting juga ilmu diiringi dengan adab. Makanya para ulama dahulu mengatakan belajar adab sebelum ilmu, itu yang dikatakan juga oleh Imam Malik, Abdullah ibnu Mubarak, Ibnu Sirin dan sebagainya. Bahkan Ibnu Hajar al-Asqalani juga mengatakan demikian. Al-adab qabla al-ilmi itu penting sekali. Karena kadang-kadang ada orang berilmu adabnya adalah sangat-sangat sedikit sekali. Sehingga akhirnya apa? Dia merasa sudah pintar melihat ada orang yang, ya maaf gitu loh. Atau kadang-kadang ada orang yang lebih senior, lebih tua usianya, tapi dia merasa ilmunya tinggi, adabnya kurang. Ini penting sekali. Makanya ada sebuah ungkapan, kun inaban qabla an takun zabiban. Jadilah anggur sebelum Anda menjadi kismis. Sebelum menjadi kismis, jadi anggur dulu. Katanya begitu Ustaz. Makanya adab ini penting. Nah, bagaimana cara kita mendapatkan ilmu? Tadi, adab itu menjadi penting. Yang kedua adalah apa ciri-ciri ilmu yang bermanfaat. Para ulama diantaranya Ibnu Jama'ah dalam kitab Tazkiratus Sami' wal Mutakallim menyebutkan ada 3 ciri ilmu yang bermanfaat itu, ilmu yang berkah itu. Yang pertama adalah yang membantu kita ala taatillah, dalam menjaga ketaatan kepada Allah. Kalau kita taat kepada Allah, ilmu itu berarti ilmu yang berkah, ilmu yang nafi. Yang kedua, membantu kita ala nusrati dinillah, menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah intafa biha ibadullah. Hamba-hamba Allah selain kita bisa mengambil kebaikan dan manfaat dari ilmu itu. Maka ilmu tanpa harus ada dikotomi antara syar'i dan tidak syar'i. Kalau keduanya mengantarkan kepada taat kepada Allah, membantu agama Allah, dan bisa manfaat dan menjadi sumber kebaikan bagi hamba-hamba Allah yang lain, berarti itu ilmu berkah. Dan kita harus bersyukur kepada Allah atas diberikannya ilmu yang berkah itu. Masya Allah. Jadi bagusnya dibaca sebelum melakukan kegiatan. Pagi hari berarti Ustadz ya? Pagi sebelum melakukan aktivitas. Betul. Masya Sebelum Allah. aktivitas sudah dibaca itu. Allahumma Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah ilman nafi'ah wa rizqan wasi'ah wa rizqan wa amalan mutaqabbal. wa amalan mutaqabbala. Masya Allah, ini penting banget nih ilmu-ilmunya nih hari ini, doa-doanya luar biasa sekali.